Nama saya Niputu Era Bagia Kurnia Putri, nomor absen 34, kelas 11 IPA 1. Nama saya Rena Angelika, absen 35. Perkenalkan, nama saya William Valentino Ivan Banam dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Francisco Neves dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas. Sistem imunitas merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya seperti kuman, virus, dan berbagai parasit tubuh lainnya. Selain menyerang parasit dari luar tubuh, sistem imun juga akan mendeteksi dan menyerang jika ada perubahan dalam tubuh kita sendiri, contohnya sel tumor atau kanker. Sebelum menjelaskan sistem imunitas, saya akan menjelaskan apa itu antibodi dan antigen. Antibodi adalah protein yang dibentuk tubuh sebagai respons terhadap suatu antigen dan secara spesifik mengadakan reaksi dengan antigen tersebut. Sedangkan antigen adalah berbagai organisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan mampu merangsang sistem kekebalan untuk menimbulkan respons kebal terhadapnya. Saat patogen masuk ke tubuh kita, antigen atau molekul yang terletak pada dinding sel bakteri atau lapisan organisme akan merangsang sistem imunitas untuk menghasilkan antibodi untuk melawan dan melindungi tubuh. Sistem imunitas juga tidak memiliki tempat khusus di tubuh kita dan tidak dikontrol oleh otak. Sistem imunitas tubuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem imunitas spesifik dan sistem imunitas non-spesifik. Kali ini kami akan membahas mengenai sistem imunitas spesifik. Terima kasih. Sistem imunitas spesifik atau yang disebut adaptive immunity, yaitu sistem imun yang didapat, adalah suatu sistem imun yang dapat mengenali substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dan memacu perkembangan respon imun yang spesifik terhadap substansi tersebut. Sistem imunitas spesifik merupakan pertahanan ketiga tubuh kita, sehingga akan bekerja melawan patogen tertentu apabila sistem imunitas non-spesifik tidak dapat melawan infeksi patogen tersebut. Berbeda dengan sistem kekebalan non-spesifik, antibodi yang dihasilkan sistem kekebalan spesifik hanya akan berperan terhadap mikroorganisme yang menyebabkan pembentukan antibodi tersebut. Misalnya, virus polio akan menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi berupa antipolio yang digunakan untuk menanggulangi virus polio. Namun, apabila tubuh terserang penyakit lain, misalnya penyakit campak, tubuh membutuhkan antibodi berupa anti campak. Sedangkan antipolio yang ada di dalam tubuh tidak dapat digunakan untuk menanggulangi virus campak. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep imunisasi atau vaksin. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Sedangkan vaksin adalah cairan berisi bakteri atau virus yang dilemahkan sehingga akan menghasilkan kekebalan berupa antibodi. Sistem imunitas spesifik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem imunitas humoral yang diperankan oleh limfosit B dan sistem imunitas seluler yang diperankan oleh limfosit T. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai limfosit. Limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih. Seperti halnya sel darah putih lainnya, limfosit bertugas dalam melawan dan mencegah penyakit infeksi serta membantu melawan kanker. Limfosit dapat mengenal antigen karena memiliki molekul reseptor pada permukaannya. Reseptor dan antigen sering disebut sebagai lock and key. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas spesifik humoral. Sistem imunitas spesifik humoral menghasilkan pembentukan antibodi atau imunoglobulin atau LG yang disekresikan oleh sel limfosit B atau sel B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di bone marrow atau sumsum tulang belakang. Sel limfosit B berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh humoral dengan menghasilkan antibodi ke dalam darah dan limfa. Fungsi utama antibodi adalah sebagai pertahanan infeksi ekstraseluler virus
dan bakteri, serta netralisasi toksik atau racun dari virus atau bakteri tersebut. Limfosit B akan menghasilkan antibodi saat sel B dirangsang oleh benda asing, maka sel tersebut akan berproliferasi atau bertumbuh dan berkembang sebagai sel plasma yang dapat membentuk antibodi. Sel B ini juga mampu membentuk sel memori yang berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh jangka panjang. Jika suatu saat antigen yang sama masuk ke dalam tubuh, maka sel memori ini akan segera memicu pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Kontak pertama antara sel-sel B dengan antigen serta reaksi-reaksi tersebut terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh disebut respon kekebalan primer. Apabila seseorang terpapar antigen yang sama dan beberapa hari kemudian, respon akan terjadi lebih cepat dan antibodi yang dihasilkan oleh sel B akan terjadi lebih banyak. Dan proses ini disebut sebagai respon kekebalan sekunder. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas spesifik seluler. Sistem imunitas spesifik seluler diperankan oleh limfosit T yang menghasilkan limfokin. Limfosit T atau sel T adalah kelompok sel darah putih yang memainkan peran utama dalam kekebalan seluler. Sel T mampu membedakan patogen dengan kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan kekebalan tubuh setiap kali terpapar patogen. Hal ini terjadi karena sel T teraktivasi menjadi sel T memori dengan kemampuan berproliferasi dengan cepat melawan adanya infeksi yang mungkin terjadi kembali. Sel T dibentuk pada sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik yang berperan untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang akan melindungi tubuh dari infeksi-infeksi dan penyakit-penyakit. Di dalam kelenjar timus, sel T atau limfosit T belajar membedakan antara bahan asing atau non-self dan bahan tidak asing atau self. Setelah sudah matang, maka limfosit T akan menyebar ke seluruh tubuh. Ada 4 jenis sel T atau sel limfosit T. Yang pertama adalah sel T sitotoksik yang berperan untuk menghancurkan bakteri, virus, serta patogen lainnya. Yang kedua adalah sel T penolong. Ini berfungsi untuk mengaktifkan sel T sitotoksik dan memicu produksi antibodi pada limfosit B. Ketiga adalah sel T supresor. Ini berfungsi untuk menekan produksi antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B atau plasma B. Yang keempat adalah sel T memori. Ini berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah sebelumnya menyerang tubuh kita.